5.000 tahun lalu, ada satu kasus pembunuhan yang bahkan sampai sekarang belum keungkap siapa pembunuhnya. Jadi, 19 September 1991, sepasang suami istri dari Jerman lagi healing di pegunungan Alpen. Awalnya tuh semua berjalan normal. Mereka mendaki, main ski. Nah, pas main ski ini, si istrinya tuh nggak sengaja jatuh ke sebuah cekungan. Ditolongin lah sama suaminya. Setelah ditolongin, ternyata mereka nggak sengaja nemuin mayat. Awalnya, mereka nyangka tuh ini cuma mayat pendaki gunung biasa. Karena di pegunungan Alpen tuh emang suka ditemuin mayat mendaki gunung. Laporlah mereka ke petugas. Cuma karena cuaca saat itu lagi ekstrim, petugas baru bisa datang besoknya. Besok paginya, penjaga shelter dan polisi datang ke lokasi itu. Nah, masalahnya, nih mayat ini tuh dilapisin es dan juga posisinya kejepit batu. Jadi susah tuh buat dievakuasi. Akhirnya dengan alat seadanya mereka coba ngeluarin mayat ini. As one of the century's most important archaeological finds, the body of a Bronze Age mountaineer, which scientists believe could be... Akhirnya mayat ini baru bisa dievakuasi di tanggal 23 September 1991. Langsung dia tuh mayat ini dibawa ke laboratorium forensik di Innsbruck. Karena bentukan mayat ini udah kayak mumi, akhirnya seorang arkeolog bernama Konrad Spindler coba neliti mayat ini. Dari penelitian dia ini nih, akhirnya diketahui kalau mayat ini, atau lebih tepatnya dibilang mumi, ternyata usianya tuh udah lama banget. Udah 5.000 tahun. Dan penemuan ini tuh cukup menggemparkan dunia arkeologi dan ilmuwan saat itu. Karena mumi ini jadi salah satu mumi paling tua yang awet secara alami di dunia. Cuma sayangnya karena penanganan awalnya salah, tubuh mumi ini tuh udah mulai rusak. Kayak pinggulnya rusak karena ditusuk palu pemecah es. Terus tangannya juga patah karena dipaksa masuk ke dalam peti. By the way, karena ditemuinya di Otzal Alps, akhirnya si mumi ini dikasih nama Otzi. Pas ditemuin, si Otzi ini juga masih pakai pakaian lengkap. Kayak dia tuh pakai topi dari kulit beruang, mantel dari kulit domba, celana dan sepatu dari kulit rusa. Nah, khusus sepatunya ini, seorang akademisi di Ceko pernah nyoba buat ulang sepatunya. Cuma ternyata rumit banget karena campuran dari kulit beruang, kulit rusa, dan kulit pohon yang didesain khusus supaya bisa jalan di atas salju. Nah, saking rumitnya, si akademisi ini berkesimpulan kalau di zamannya Otzi udah ada tuh tukang sepatu. Tapi nggak cuma itu, si Otzi juga bawa beberapa perlengkapan. Kayak dia tuh bawa tas. Di dalam tasnya itu ada tumbuh-tumbuhan yang fungsinya tuh buat antiseptik dan antibiotik. Tinder fungus is often used to start fires. When dried, it ignites easily and burns for a long time. The other kind of fungus, which Utsi carried on leather straps, is called birch polypore. Dia juga bawa beberapa perlengkapan dan senjata, kayak batu pemantik api, kapak tembaga, busur, dan 14 anak panah. Yang uniknya, setelah diteliti, kapak tembaganya Otzi ini bukan berasal dari pegunungan Alpen tempat dia ditemuin, tapi dari satu wilayah namanya Tuscany, wilayah di Italia Tengah yang jaraknya 400 kilo dari tempat si Otzi ini ditemuin. Ilmuwan jadi berkesimpulan kalau di zamannya Otzi udah ada perdagangan senjata. Kapak tembaganya si Otzi ini juga bentuknya bagus, presisi gitu. Ini juga nunjukin sebagai simbol status sosial di zamannya dia. Analisa genetiknya juga cukup mencengangkan nih. Ternyata si Otzi itu bukan penduduk asli pegunungan Alpen, tapi genetiknya tuh cocok sama masyarakat Pulau Sardinia yang jaraknya tuh 900 kilo dari pegunungan Alpen. Kenapa dia bisa sejauh itu ya? Lanjut ke bagian yang bikin penasaran adalah penyebab kematiannya. Awalnya ilmuwan nyimpulin kalau si Otzi ini meninggal karena kedinginan dan sakit. Karena setelah diteliti lebih lanjut, sebelum meninggal, si Otzi ini tuh ngidap penyakit jantung dan pencernaannya tuh bermasalah.
Sendinya juga bermasalah tuh, karena di badannya tuh ditemuin 61 tato yang letaknya tuh deket sendi. Jadi orang zaman dulu tuh nganggep tato tuh kayak pengobatan. Apakah itu penyebab pasti kematiannya? Pada saat itu sih hampir sebagian besar ilmuwan setuju. Walaupun ada spekulasi lain juga nih yang bilang kalau si Otzi itu korban ritual. Karena dilihat dari senjata yang dibawa tuh kan kayak simbol status sosialnya dia. Bisa jadi dia tuh kayak orang penting atau kepala suku di zaman itu. Penelitian ke si Otzi ini terus dilakuin, sampai akhirnya 10 tahun kemudian, di tahun 2001, ditemuin satu benda yang jadi penyebab asli si Otzi ini meninggal. Hasil CT scan nunjukin kalau ada mata panah yang nembus dari bahunya Otzi sampai ke paru-parunya, ngerusak beberapa saraf dan juga tulang belikatnya. Ini tuh cocok sama bekas sobekan di mantelnya Otzi. Di titik ini kesimpulannya mulai berubah. Tadinya ilmuwan nyangka tuh si Otzi ini meninggal karena sakit dan kedinginan, tapi ternyata si Otzi itu meninggal karena dibunuh. Penelitian lanjutan juga nunjukin kalau si Otzi ini meninggal bukan di musim dingin, tapi di musim semi. Di perlengkapannya juga ditemuin 4 jejak darah dari orang yang berbeda. Jadi emang kemungkinan besar si Otzi itu meninggal karena dikeroyok pada saat itu. Tapi interpretasi ilmuwan juga nunjukin kalau sebelum meninggal si Otzi ini sempat ngebunuh 2 orang pakai mata panahnya. Terus dia ambil lagi dan dia ngegendong temennya yang terluka. Makanya tuh titik-titik darah di perlengkapannya ini cocok. Si mumi Otzi ini juga pas ditemuin tangannya nyilang gini. Ini nunjukin kalau sebelum meninggal dia tuh coba berhentiin pendarahannya. Nah, terus kenapa jasadnya tuh masih utuh waktu ditemuin? Jawabannya adalah karena dia meninggal di pegunungan Alpen yang cuacanya ekstrim, jadi mayatnya tuh terselimuti es, yang secara alami itu tuh ngawetin mayatnya. Makanya dia tuh jadi mumi secara alami. The important thing during mummifications is that it happens immediately. So the natural process is the degradation, the decomposition of a body. So it has to be stopped immediately. Tapi pertanyaan yang ada di benak gue adalah, kalau si Otzi itu cuma orang biasa, kenapa dia tuh dibunuh di tempat setinggi itu? Apakah teknologi di masa depan bisa ngungkap sisa misterinya? Menurut lu gimana?